Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari cost-benefit analysis adalah proses perbandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat disebut masuk akal atau tidak dari perspektif bisnis. Yang dimaksud dengan biaya adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa muncul dari keputusan tersebut, sementara manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh. Secara sederhana, cost-benefit analysis bisa diartikan sebagai proses menghitung semua biaya dari sebuah kegiatan bisnis atau sebuah keputusan. Apabila melalui analis tersebut ditemukan bahwa manfaat lebih besar dari biaya, maka bisa dianggap bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Sebaliknya, jika biaya lebih besar dari manfaat, maka pengambilan keputusan tersebut harus diperkirakan kembali. Nah, dan tujuan dari CBA yaitu pertama, memberikan alasan-alasan yang strategis untuk setiap intervensi kebijakan, dan kedua, memberikan bobot pertimbangan pada berbagai pilihan kebijakan. Yang ketiga, bagaimana dan seberapa jauh kebijakan baru itu berdampak dan berpengaruh pada mereka. Yang keempat, perkiraan biaya dan manfaat. Kekuatan dari CBA. Biaya dan manfaat diukur dengan nilai uang sehingga memungkinkan analis untuk mengurangi biaya dan manfaat. 2. Analis biaya manfaat memungkinkan analis melihat lebih luas dari kebijakan atau program tertentu dan mengaitkan manfaat terhadap pendapatan masyarakat secara keseluruhan. 3. Analis biaya manfaat memungkinkan analis membandingkan program secara luas dalam lapangan yang berbeda. Yang kedua yaitu kelemahan dari CBA. 1. Analis ini membutuhkan waktu dan proses yang lama. 2. Tidak memiliki fleksibilitas tinggi. 3. Tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan dari nilai-nilai sosial yang lain. 3. CBA juga lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambilan keputusan tapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. 5. Tidak ada standar dalam kuantifikasi biaya manfaat subjektivitas yang terlibat ketika mengidentifikasi, mengukur dan memperbaiki biaya dan manfaat yang berbeda dan menimbulkan penafsiran biaya manfaat yang berbeda pula. Baiklah, saya Adliana akan mencoba menjelaskan tentang keterbatasan CBA atau Cost Benefit Analysis. Di sini ada 3 keterbatasan. Yang pertama, tekanan yang terlalu eksklusif pada efisien ekonomi sehingga kriteria keadilan tidak dapat diterapkan. Yang kedua, nilai uang tidak cukup untuk mengukur daya tanggap atau responsif karena adanya variasi pendapatan antar masyarakat. Yang ketiga, ketika harga pasar tidak tersedia, analis harus membuat karya bayangan atau shadow price yang subjektif sifatnya. Berikutnya, langkah-langkah pengukuran CBA. Terdapat 7 langkah untuk mendapatkan pengukuran cost benefit analysis. Yang pertama, identifikasi alternatif dan interferensi yang akan dianalisis, yang merupakan interferensi yang dipilih untuk dilakukan analisis dapat lebih dari 2, dengan contoh polimata dan poli-THT. Dalam hal ini kita akan membandingkan mana yang lebih besar manfaatnya. Nah, yang kedua, identifikasi biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi, yaitu dalam melakukan identifikasi biaya terlebih dahulu dilakukan mengklarifikasi komponen-komponen seluruh biaya dari masing-masing alternatif. Klarifikasi biaya bisa dilakukan menurut beberapa cara lain, meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan, biaya resiko kehilangan dan kerusakan. Yang ketiga, ada menghitung total biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi, yaitu setelah seluruh komponen biaya teridentifikasi dan diklarifikasikan, kemudian dilakukan perhitungan total seluruh biaya tiap intervensi. Nah, perhitungan biaya investasi membutuhkan perhitungan AIC, yaitu
annual investment cost, yaitu membandingkan biaya investasi barang sesuai masa pakai dengan masa hidup barang tersebut. Yang keempat, mentransformasi manfaat dalam bentuk uang, yaitu dalam mengidentifikasi manfaat dari masing-masing biaya alternatif terdapat dua komponen, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Yang kelima, ada menghitung total benefit, yang mentransformasi manfaat dalam bentuk uang. Untuk manfaat langsung kita dapat menghitung dengan menguangkan biaya keuntungan. Nah, sedangkan manfaat tidak langsung dapat menguangkan biaya akibat kerugian yang ditimbulkan. Hasil dari tahap ini adalah jumlah dari benefit langsung dan tidak langsung yang berupa PV benefit atau present value benefit. Yang keenam, menghitung rasio benefit atau discounting, yaitu penjumlahan secara benefit langsung dan tidak langsung dari masing-masing alternatif atau intervensi dengan mengkonversikannya dalam bentuk uang. Yang ketujuh, melakukan analisis untuk menentukan pilihan dari alternatif atau intervensi yang paling menguntungkan, yang merupakan setelah data tentang total biaya dan manfaat sudah tersedia, maka dilakukan penghitungan NPV atau Net Present Value sama dengan PV benefit dikurang PV cost. Kemudian dihitung rasio biaya manfaat, cost benefit atau cost benefit ratio untuk setiap intervensi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.